Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Oke, untuk teman-teman, terima kasih yang sudah like, komen, subscribe, dan menekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya, ya kan? Semoga video-video dari saya selalu memberi manfaat, membuat Anda semangat semua teman-teman, dan menginspirasi untuk menuju kesembuhan. Oke? Dan yang belum, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya. Untuk video kali ini, langsung aja, tidak usah berlama-lama. Saya akan mengupas tentang apakah saya sudah vaksin. Nah, itu saya akan kupas karena untuk penderita seperti kita, apalagi teman-teman yang masih baru mengalami atau lagi sedang menjalani proses kesembuhan atau memang udah menuju kesembuhan, pasti yang digalakkan vaksin untuk mencegah corona itu, ya kan. Nah, itu pas saya terus terang perjuangan juga, dalam arti perjuangan dulu pas bulan Maret. Nah, itu saya terkena bulan Agustus, September di rumah tahun 2020, nggak bisa kerja. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 6 bulan kemudian, ya kan, 6 bulan kemudian saya memutuskan untuk vaksin. Nah, itu memutuskan untuk vaksin. Sebelum vaksin, saya menceritakan sebelumnya asam lambung saya dalam 6 bulan itu, kalau bagi saya belumlah sempurna, apalagi anxiety-nya, ya kan, apalagi anxiety-nya. Tapi memang lebih ada keinginan lebih, saya ingin, karena corona pas waktu itu sedang kasusnya meningkat, dan kayaknya di pikiran kita itu, saya malah lebih takut coronanya, ya kan, lebih takut coronanya. Nah, itu 6 bulan kemudian, pas baru-baru pertamanya vaksin itu, mungkin kalau di RT saya dulu itu masih yang manula, ya kan. Manula itu yang usia di atas 60, ya banget, di RT saya di data. Nah, di kantor kami, di instansi pemerintah sudah digalakan untuk vaksin jenis Sinovac. Nah, itu jenis Sinovac yang dosis pertama, 2 minggu kemudian dosis kedua. Nah, itu perjuangan, kawan, dalam arti perjuangan menghadapi anxiety-nya dan lambungnya yang bagi saya ya masih proses penyembuhan. Nah, itu proses penyembuhan. Nah, ini pengalaman yang saya share ini saya sebelum vaksin itu memang lebih takut dari coronanya, tapi karena kecemasannya masih tinggi, itu masih ya lumayan tinggi lah ya, itu mau vaksin itu berapa hari saya nggak bisa tidur, ya kan, selalu memikirkan itu, nanti kalau kenapa-kenapa dengan penyakit saya, kenapa-kenapa dengan tubuh saya, terus ada berita-berita yang tentang habis vaksin kematian, itu terpatri di pikiran saya juga seperti itu. Terus tapi karena saya udah niatkan, saya akan lawan nih rasa cemasnya, biarpun lambung saya belum sempurna. Yang penting kalau bagi saya pribadi, saran untuk teman-teman sebelum vaksin, dilihat dulu, ya kan, dilihat dulu kondisi tubuh kita. Memang lambung saya belum sempurna, tapi sudah bisa beraktivitas lebih baik, ya kan, lebih baik. Yang penting saya dulu poinnya jangan telat makan dan minum manis, itu aja. Nah, itu dalam 1 minggu sebelum vaksin,
memang pikiran tuh turun naik, tapi saya jaga pola makannya, itu pola makannya dan pola istirahatnya. Nah itu, tidur saya cukupin, makan juga yang pantangan-pantangan itu masih jarang ya kan. Benar-benar saya makan itu eh, yang aman-aman ya kan, dan saya cukupin lebih dari biasanya. Nah itu. Nah yang lucunya, sebelum vaksin pertama terus terang nih kan, malam nih besok mau vaksin, saya terus terang itu ingat saya di rumah anak beli martabak telur ya kan, martabak telur saya coba satu potong itu kan, satu potong. Nah itu satu potong, malamnya makan dengan sayur lah kan, sama tempe kalau salah, makan paginya kambuh. Paginya kambuh, itu harusnya saya berangkat. Nah itu saya ditemani istri, saya belum berani sendiri. Itu kebetulan istri bisa menemani saya. Itu saya vaksin di kantor, itu perjalanan 1 jam. Itu paginya saya kambuh, dalam arti kambuh belum terlalu bisa mengelola pikiran ya kan. Apa ya, ya masih cemasnya tinggi. Yang penting saya makan, agak mendingan tuh kan, agak mendingan. Saya jalan naik motor sampai di sana, ya lebih baik, memang lebih baik. Nah itu lebih baik, tapi pasti tensi terus terang itu saya tensinya sekitar 150-an ya, 150-an, tapi kan batasnya 180 ya kan, 180 per 100 kalau nggak salah, pas 100, iya kalau nggak salah ya. Saya tuh 150 per 100, itu masih batas ambang normal. Nah di tensi itu kenapa Bapak tinggi ya kan, Dok? Nah sebelum saya vaksin itu saya sudah konsultasi ke dokter. Nah itu teman-teman wajib ya kan, konsultasi dulu ke dokter. Saya punya penyakit asam lambung, terus saya punya kecemasan, gimana dok? Ya sudah, dari dokter itu ya nggak apa-apa, bilangnya begitu. Yang penting bapak sebelum vaksin makan. Nah itu yang saya lakukan. Pas vaksin ya udah normal, maksudnya di bawah ambang batas tensinya itu. Pas vaksin, sebelum vaksin saya makan. Nah itu makan, sesudah vaksin saya makan lagi. Nah itu, terus sesudah vaksin tuh memang ya kayak lepas gitu kan, tenang gitu, das ya kan, tenang, makan. Habis makan nunggu kan sekitar setengah jam, nggak ada masalah, pulang. Vaksin kedua saya juga lakukan seperti itu. Maksudnya pikirannya udah lebih tenang karena vaksin pertama lancar itu ya kan. Jadi vaksin kedua sama saya lakukan, makan dulu sebelum vaksin. Tensinya juga sama tuh, masih sekitar 150 per 100, tapi dalam batas ambang normal. Sekali lagi saya konsultasi lagi ke petugas kesehatannya atau dokter di situ. Pas tensi itu saya punya asam lambung dan sedikit kecemasan. Itu bermasalah nggak? Rata-rata mereka bilang nggak ada masalah, ya kan. Yang penting Bapak nggak punya penyakit komorbid, misalnya gula darah atau jantung ya, seperti itu ya kan. Terus saya bilang saya nggak punya, saya normal semuanya. Ya sudah, asam urat ya kalau nggak salah, itu ada asam urat, komorbid, darah tinggi, jantung, gula darah, seperti itu, diabetes ya kan. Saya alhamdulillah nggak punya, ya udah aman. Nah yang lucunya, saya berangkat yang kedua tuh nggak apa-apa tuh. Pas sampai sana malah kambuh. Malah kambuh, entah itu kenapa, dari makanannya atau pikirannya ya kan. Memang ada rasa-rasa jantung berdebar dikit, ya udah pola saya udah bisa tuh mengatur olah napas ya kan. Udah ditenangin, minum air hangat, makan lagi, minum manis, pokoknya jangan lupa makan. Udah, yang kedua aman, seperti itu. Intinya apa kawan? Intinya itu kalau bagi saya sebelum vaksin yang penting pikirannya dulu. Dan kalau memang Anda nggak fobia jarum suntik, nah itu kan yang penting, nggak fobia jarum suntik, ya udah aman aja ya kan. Insya Allah divaksin nggak ada masalah. Yang penting pikirannya dibenarkan kalau kita emang nggak apa-apa gitu. Jadi tenangkanlah kecemasannya, diturunkan, dinormalkan. Dan
jangan lupa makan. Kalau bagi saya itu yang saya lakukan, sebelum vaksin saya makan, sesudahnya juga makan. Nah itu. Nah gejala yang saya rasakan sudah vaksin ya paling cuma agak demam sedikit, ngantuk. 2 itu aja, nggak lebih. Demam sedikit, ngantuk, dan rasa yang bekas disuntiknya agak pegal-pegal. Udah, itu sekitar 2-3 hari. 2-3 hari hilang yang pegal-pegalnya. Demamnya ya 3 harian lah. Udah selesai. Alhamdulillah aman. Seperti itu. Ya kalau yang mau divaksin merasa itu kan kalau saya perlu untuk emang kewajiban di tempat saya kerja karena saya satuan pengaman berinteraksi dengan banyak orang ya kan. Terus ada kewajiban juga di kantor kami untuk divaksin. Jadinya kami vaksin untuk ya pelayanan juga ya, untuk keamanan diri sendiri juga dan dari peraturan perusahaan. Itu kawan. Jadi alhamdulillah saya sudah divaksin. Kalau teman-teman masih belum yakin atau itu ada masih rasa ketakutan ya diolah pikirannya, ditenangkan kalau memang mau vaksin. Nah itu. Dan jangan lupa makan sebelum vaksin, dicukupi air manisnya, air minumnya, sesudah vaksin makan lagi. Itu yang saya lakukan. Terus ditenangkan pikirannya. Kalau memang kawan-kawan nggak merasa nggak ingin vaksin, saya nggak perlu, ya itu monggo aja, nggak ada masalah ya kan. Karena saya itu sekali lagi itu kewajiban dan ya untuk memprotek diri dari corona yang 1 tahun kemarin sangat kasusnya meningkat. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah saya sudah vaksin. Ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Gejalanya cuma sedikit. Silakan, ada yang mau vaksin silakan. Nggak ya terserah ke teman-teman sekalian. Oke kawan-kawan, sekali lagi tetap semangat, optimis ya kan, berpikir positif, dan selalu kata-kata bijak yang selalu saya suka dan saya ulang-ulang untuk selalu direkam di pikiran Anda, beristighfar, bersyukur, dan selalu berdoa. Insya Allah Allah menjawab doa kita, kita diberi kesembuhan, sehat kembali, dan beraktivitas normal, dan bahagia, dan penuh kegembiraan. Tetap semangat, optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.